ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Terpaksa saya menjadi seorang supir truk di Oke. pelabuhan di Tanjung Priok, membawa muatan-muatan dari kapal dari pelabuhan lah gitu. Oh iya. Tapi selama membawa truk itu saya tidak lupa mengirimkan lamaran pekerjaan gitu. Kembali lagi bersama saya Sebastian dalam acara Face to Face di G24 Channel. Kali ini saya sudah bersama seorang tamu yang luar biasa. Kali ini tamu saya adalah Bapak Lamhot Sinaga. Apa kabar? Kabar baik Pak Sebastian. Ya, senang bisa berjumpa dalam acara Face to Face hari ini. Ya pasti senang, suatu kehormatan bergabung dengan Face to Face. Ya, saya perlu perkenalkan dulu narasumber saya sebelum kita ngobrol lebih jauh hari ini. Pak Lamhot Sinaga adalah salah satu ketua DPP Partai Golkar. Lalu saat ini beliau adalah anggota fraksi Partai Golkar di Komisi 7 DPR RI. Senang sekali karena hari ini saya bisa berbincang-bincang dengan Bung Lamhot, mulai dari urusan atau pengalaman perjuangan Pak Lamhot sampai ke urusan politik terkini. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa membagi cerita ya, Iya. Pak Lamhot ya. Siap Pak Sebastian. Sebelum saya ngomong lebih jauh, boleh dong Pak Lamhot cerita kira-kira bagaimana sih perjuangan Pak Lamhot mulai dari kecil sampai hari ini menjadi seorang pejabat publik, ketua DPP Partai Golkar, salah satu ketua DPP Partai Golkar, lalu kemudian anggota DPR Komisi 7. Ya. Bisa ceritakan supaya ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di luar sana yang menyaksikan channel kita ini. Kalau diceritakan jadi bisa 7 hari 7 malam ini Pak Sebastian. Dipersingkat. Karena panjang sekali ceritanya. Panjang. Jadi Ya. kenapa panjang? Karena memang penuh dengan lika-liku ya. Kebetulan saya ini anak desa, anak kampung, lahir di sebuah perkampungan di Tapanuli. Kalau sekarang Kabupaten Humbangan Sundutan, ya lahir dari seorang anak petani lah gitu ya. Ya. Jadi SD sampai SMP bahkan setengah SMA sekolah di kampung. Ya. Tapi lulus dari SMA di Tangerang. Ada satu sumur di Humbangan Sundutan itu yang sangat fenomenal ya. Sumur apa tuh? Saya pernah datang ke Humbang itu, konon sumur itu nggak pernah kering. Oh ya, itu tempat pemandian Syekh yang Mengeraja dulu. Ya itulah kalau Pak Sebastian tahu, disitulah saya dilahirkan dan dibesarkan sampai kemudian sekolah ke Jawa ya, lulus SMA di Tangerang sampai kuliah di Jawa ya. Tapi sampai kemudian pada saat kuliah itu aktif di berbagai lembaga organisasi kemahasiswaan dan juga organisasi kepemudaan dan juga organisasi profesi. Ya, di organisasi contohnya misalnya saya waktu kuliah itu adalah sebagai pengurus senat dan juga menjabat ketua umum Forum Komunikasi Mahasiswa Banten pada saat reformasi. FKMB ya. Nah, saya lulus tahun 99 lulus kuliah. Jadi pada saat itu orang yang sudah kerja itu udah di PHK karena pada saat reformasi ya. Jadi saya pada saat lulus saya udah berpikiran bahwa saya nggak mungkin cari pekerjaan. Karena orang yang bekerja pun sudah di PHK, udah jutaan orang pada saat itu. Karena krisis ya. Karena krisis. Akhirnya saya dengan pemikiran bahwa sudah sulit bekerja, terpaksa saya menjadi seorang supir truk di pelabuhan di Tanjung Priok.
Oke, Ya. menarik. Ya, jadi Itu berapa lama menjadi sopir truk? hampir 1,5 tahun, 1,5 tahun. Jadi truknya itu dari yang Fuso itu, yang besar. Ya. Oh ya. Jadi kadang dari Tanjung Priuk pelabuhan ke Semarang, ke Pulau Jawa, kadang sampai ke Sumatera, membawa muatan-muatan dari kapal dari pelabuhan lah gitu. Oh ya. Tapi selama membawa truk itu saya tidak lupa mengirimkan lamaran pekerjaan gitu. Oke. Jadi kalau di kalangan teman-teman supir pada saat itu saya dibilang orang sedikit tidak waras juga. Kenapa? Karena bacaan saya adalah Kompas. Oke. Jadi kalau Jadi ini supir truk kok bacaannya Kok luar biasa ya. sok hebat gitu. Karena kalau di kalangan teman-teman supir itu kan bacanya pos kota, Pos kota, pada saat betul. itu, ya pos kota. Dan yang dilihat itu di pojok, nah ini dia gitu ya. Ya. Jadi, nah kebetulan di koran Kompas itu kan banyak, ada 1 sampai 2 halaman itu isinya adalah lowongan pekerjaan, Oke. ya, untuk engineers, untuk macam-macam. Jadi setiap hari itu saya beli Kompas pagi-pagi sebelum ada muatan ke subtruknya, itu saya stabilo. Jadi setiap hari itu, nah saya stabilo, begitu nanti malam nyampe di rumah, saya ketik lamaran, besok pagi Kirim. mampir dulu di kantor pos, kirim semuanya, nyampe nanti di pelabuhan sampai ada muatan barang, itu baca koran Kompas lagi sampai stabiloin lowongan-lowongan gitu. Itulah pekerjaan saya selama 1 tahun lebih gitu. Dari sekian itu saya tulis semua itu, kemana aja saya melamar. Oke. Misalnya hari ini saya melamar ke perusahaan A, B, C, itu saya bikin rekapitulasinya ininya. Oh, Kemana jadi saja. masih ingat nih berapa banyak perusahaannya? Masih ada filenya saya simpan Oh, ya? itu ininya. Karena jumlahnya sampai ribuan, karena satu hari itu minimal ya 20 atau 15, paling sedikit 10 perusahaan itu kita lamar gitu ya. Oke. Dari berbagai macam gitu. Nah, akhirnya memang ada beberapa panggilan tapi nggak cocok. Sampai akhirnya tahun 2001 pertengahan saya diterima di sebuah perusahaan migas swasta. Oke. Ya. Nah, sampai tahun 2001 itu sebenarnya pekerjaan masih sangat sulit lah untuk seorang fresh graduate ya. Ya, ya, Karena recovery pasca Ekonomi reformasi itu ya, dari ya. krisis moneter itu masih belum pulih betul gitu ya. Dan harga dolar juga masih melonjak, industri juga masih belum pulih betul ya, gitu ya, ya. ya. Tapi saya bersyukur tahun 2001 saya diterima di sebuah perusahaan migas, kontraktor migas, dan kemudian saya jalani. Nah, selama proses saya bekerja itu di kantor itu juga dunia, karena background saya Pak Sebastian adalah waktu mahasiswa udah sebagai seorang aktivis ya. Saya waktu reformasi 98 juga ikut ambil bagian waktu itu pada turunnya Pak Harto ya. Nah, selama saya bekerja juga tetap saya ikuti aktivitas kepemudaan. Ya, misalnya ber-KNPI, ikut di kepengurusan AMPI, bahkan di kepengurusan AMPG. Ya, semua organisasi kepemudaan itu tetap saya ikuti walaupun saya bekerja. Sudah bekerja. Jadi bangun subuh jam 7.30 sudah harus kantor, udah absen. Pulang jam 5 itu biasanya langsung ke kantor KNPI yang di Kuningan. Ke KNPI. Dari situ semua aktivitas tetap jalan. Bukan berarti karena kita udah bekerja udah melupakan itu ya. Nah, jadi tetap ini. Sampai kemudian ya karena memang dunianya udah di politik dari aktivis ya. Ya tahun Naluri politik itu masih sangat kuat ya. Masih sangat kuat ya. Tapi Pak sampai saat itu juga tidak hanya organisasi kepemudaan, tapi tahun 2003 saya dipercaya menjadi Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia. Oke. Pada saat itu Pak Erlangga masih Sekjen. Sekjennya PII Persatuan Insinyur Indonesia. Yang Munas berikutnya Pak Erlangga terpilih sebagai Ketua Umum. Nah, kapan resminya masuk menjadi anggota Partai Golkar? Waktu reformasi itu sebenarnya ya, walaupun saya bagian daripada perjalanan reformasi tahun 98 dan ikut ambil bagian dalam turunnya
Soeharto dan Orde Baru, tapi saya ini dibesarkan oleh keluarga Kosgoro. Bapak saya itu adalah ketua Kosgoro Tapanuli Utara waktu itu, sebelum masih satu, belum pemekaran seperti sekarang. Dan ibu saya juga aktivis Kosgoro. Oke. Bahkan di kampung saya itu ada namanya yang dilahirkan Koperasi Baik Lamhot namanya, sesuai dengan nama saya. Oh. Ya, karena Kosgoro kan koperasi. Jadi bapak saya dulu bikin di Tapanuli Utara itu Koperasi Baik Lamhot, mengambil dari nama saya. Oke. Ya, jadi, nah pada saat reformasi teman-teman kan rata-rata melihat Golkar itu kan, Ya betul. ya pokoknya sudah Itu, anti Golkar lah ya. itu Anti Golkar di mana-mana. hampir dianggap sebagai organisasi terlarang lah. Terlarang pada saat itu. Tapi saya tidak berpikir demikian karena memang saya dilahirkan dari keluarga besar Golkar ya. Saya berpikir bahwa pada saat itu Golkarnya tidak ada masalah gitu. Hanya rezim Orde Barunya lah yang mungkin perlu diperbaiki dan dievaluasi. Nah, saya pada saat itu tetap mengatakan, bahkan saya masih diwanti-wanti oleh kalau ayah saya pada saat itu udah meninggal, ibu saya selalu mewanti-wanti bahwa kamu itu bisa sekolah dan bisa sampai sekarang, sampai lulus kuliah, itu kamu dibesarkan dari keluarga besar Golkar. Jadi dia ketakutan karena dia tahu saya aktivis. Ya. Jangan sampai ikut-ikutan untuk membenci Golkar. Kira-kira begitulah nasihat ibu saya pada saat itu. Luar biasa. Jadi dari keluarga Golkar sebetulnya ya. Ya. Jadi saya karena takut betul dengan nasihat ibu, maka saya tidak berniat untuk melanggar itu. Ya, walaupun saya ikut menurunkan Orde Baru pada saat itu, tapi dalam hati kecil saya katakan bahwa saya adalah keluarga besar Golkar. Jadi pada saat itu kebatinan saya masih Golkar. Jadi begitu setianya orang tua pada Partai Golkar ini ya? Betul ya, karena memang pada saat itu ayah saya itu kan bukan followers ya. Dia kan seorang ketua Kosgoro pada saat itu kan masih sangat kuat lah di tubuh Golkar ya. Jadi nggak mudah juga saya melupakan. Karena dari kecil saya waktu SD memang ada kegiatan-kegiatan Golkar, ada kegiatan Kosgoro, saya sudah terlibat gitu, ngangkat kursi lah, apalah gitu. Jadi itu nggak mudah juga kita untuk melupakan gitu. Kapan mulai ikut bertarung menjadi caleg? Itu langsung caleg pusat atau main di daerah dulu? Enggak, langsung pusat. Jadi langsung pusat. Saya ceritakan dulu Pak Sebastian. Artinya saya setelah reformasi tetap menyatakan diri sebagai keluarga besar Golkar. Ya, jadi saya tetap masuk di situ. Nah, sampai tahun 2004 pada saat Pak Akbar sebagai ketua umum, saya sudah dimasukkan sebagai ketua kepengurusan LPP namanya, Lembaga Pemenangan Pemilu. Ya, belum di ke struktur organisasi harian ya, kepengurusan harian. Waktu itu ketuanya adalah Pak Andi Matalata, ya, Ruli Hairul Ajwar, banyaklah tokoh-tokoh senior yang di LPP, Lembaga Pemenangan Pemilu. Ada dua waktu itu seingat saya kelembagaan, satu namanya LPK, Lembaga Pengelolaan Kaderisasi, LPP Lembaga Pemenangan Pemilu, ya, dan saya di LPP-nya sampai tahun 2004. Tapi pada saat tahun 2004 itu saya juga menyadari bahwa belum waktunya lah saya untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Jadi saya pada saat itu membantu senior-senior di Golkar pada pemilu 2004. Ya, misalnya Bang Lauren Siburian, Sarfi Utahuruf, ya, yang ikut caleg pada tahun 2004. Ya, membantu mereka di Dapil Sumut 2 pada saat itu. Saya ikut pertama bertarung itu pertama kali tahun 2009 setelah 2004. Ya, zamannya Pak Burhanuddin Namitpulu sebagai ketua Korwil Sumatera Utara. Korwil Sumatera Utara. Itulah awalnya saya ikut caleg dari 12 kursi, saya nomor urut 12. Ya, masih ada Pak Burhanuddin Namitpulu, masih ada Leona Baban, ada Pak Rambe Kamarul Zaman, ada Pak Hairuman Harahap. Nah, itulah tokoh-tokoh senior lah ya. Saat itu. Dari situlah 2009 saya ikut caleg DPR RI.
alhamdulillah saya tidak berhasil. Hmm. Ya, tapi bagi saya ini adalah pembelajaran. Ya, ini Saya mensyukuri bahwa saya sudah magang untuk di kontestasi pemilu nasional gitu. Nah, di tahun 2014 saya coba lagi untuk ikut gitu. Nah, waktu itu Pak Agung Laksono juga mendorong saya karena saya udah masuk di struktur pengurus harian, juga menjadi pengurus harian di Kosgoro. Saya didorong dari unsur Kosgoro untuk tetap maju di pemilu 2009-2014 ya. untuk kedua kalinya maju caleg. Lagi-lagi belum berhasil. Jadi udah kedua kalinya. Oke. Cuman di pemilu kedua kalinya ini di tahun 2014 ya suaranya naik signifikan lah dari ikut yang pertama sama ikut yang kedua. Udah hampir-hampir menang gitu. Tipis gitu ya. Tipis, sudah hampir-hampir menang pada saat itu. Di dapil yang sama ya. Waktu itu saya ditawarin di dapil yang lain tapi saya bilang saya enggak. Saya tetap di dapil yang sama lah gitu ya. Di dapil Sumatera Utara 2. Lalu kemudian pemilu kemarin di pemilu 2019 ya saya tetap ikut sebagai seorang calon pileg pada saat itu. Bahkan pada saat itu saya nomor urut 2, Pak Rambe Kamarudzaman nomor urut 1 ya. Nah, karena melihat hasil pemilu sebelumnya suara saya cukup signifikan, cuman belum berhasil aja. Nah, di tahun 2019 untuk ketiga kalinya saya ikut calon. Kan ada sebuah lagu katanya Pak Sebastian. Apa itu? Jangan sampai tiga kali ya. Jadi begitu ketiga kali ya puji Tuhan berhasil menjadi seorang calon menjadi seorang anggota DPR. Jadi panjang sekali. Panjang ya, lumayan. Ini perjuangannya ini luar biasa. Pasti ada up and down. Ini perjuangannya luar biasa. Nah, sekarang sudah menjadi anggota Komisi 7. Sekarang apa? Sibuknya di Komisi 7 ini apa nih? Nah, di kampung kami juga jagung. Nah, ini kan suatu anomali yang sangat Pisang juga begitu. Tomat pun impor. Iya. Kalau Pak Sebastian sekarang jalan ke minimarket, supermarket, beli buah misalnya. Ya. Buah yang ada di minimarket dan supermarket yang hari ini itu adalah buah yang impor. Ya, betul. Masa kita biarkan bangsa ini negara sebesar ini subur luar biasa, mayoritas masyarakatnya adalah petani. Ya. Kita semua jadi yang kita ekspor hanya satu unggulannya, yaitu TKI, Tenaga Kerja Indonesia gitu. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.